Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Sebab Dia Tuhan yang patut dipuji dan ditinggikan. Dia Allah yang suci. Oleh karena itu mari kita hampiri Dia dengan kesucian. Minta kekudusan daripada Dia, supaya kita layak memuji dan memuliakan namanya. Kita menyanyikan pujian. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepada Tuhan, Allah kami yang suci, Allah kami yang maha kudus, Allah kami yang patut dipuji ditinggikan. Bersyukur pada saat ini, kembali oleh anugerah Tuhan diizinkan oleh Tuhan, kami bersekutu dengan Engkau, memuji dan memuliakan Engkau melalui ibadat kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah ini. Biar Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dari awal, pertengahan sampai selesainya ibadah ini. Boleh berkenan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mendukung pelayanan melalui persembahan syukur kita. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini sambil memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya.
Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, 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 Dia juru selamatku. Dialah juru selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk melayani Tuhan melalui persembahan syukur. Seberapapun yang telah kami persembahkan untuk mendukung pelayanan Tuhan ini, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan agar dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini, untuk kemuliaan nama Tuhan semata, mendukung pelayanan-pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus, amin. Baik, mari kita bersama dengan seluruh umat yang percaya di muka bumi ini, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan memimpin langkah kita, di sanalah kita akan merasakan ketenangan di dalam hidup kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan yang memimpin langkahku. Kita lakukan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap
saja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tangan kita dipegang teguh oleh Tuhan, sehingga kita merasakan ketenangan di dalam menjalani hidup ini. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh bersekutu bersama-sama, untuk memuji nama Tuhan, berdoa, dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan waktu ini. Minta pimpinan Roh Kudus mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat mereka masing-masing. Tuhan mengurapi setiap kami. Biarlah setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama akan menolong kami untuk mengerti firman Tuhan dan terlebih lagi untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan khotbah tentang orang Kristen yang bertumbuh melalui firman Tuhan dan doa.
Saat ini kita akan sama-sama belajar tentang orang Kristen yang bertumbuh melalui persekutuan. Seorang biarawan memberi nasihat kepada pemuda yang sungguh-sungguh ingin kehidupan spiritualnya bertumbuh. Biarawan itu berkata, "Bertapalah, itu adalah cara yang terampuh." Di tahun 315 Masehi, tradisi bertapa memang marak. Orang-orang memisahkan diri dari masyarakat yang korup, menyendiri di gurun, berdoa, dan berpuasa. Setelah mencobanya, pemuda itu merasa hal itu tidaklah tepat. Bagaimana bisa belajar rendah hati jika hidup sendiri? Bagaimana belajar bersabar tanpa menjumpai sesama? Ia pun berhenti bertapa dan mengembangkan spiritualitas persekutuan. Menurutnya, orang bertumbuh dalam pergaulan, bukan kesendirian. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada saat Tuhan menciptakan manusia pertama yaitu Adam, Tuhan berfirman bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Makanya Tuhan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan manusia itu. Diciptakanlah Hawa. Bapak, Ibu, Saudara, jadi pada dasarnya kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan orang lain. Itulah sebabnya persekutuan sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Saya akan membacakannya buat Bapak, Ibu, Saudara. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bagian ini menjelaskan tentang pentingnya kebersamaan atau persekutuan. Kalau kita membandingkan ayat yang sudah kita baca dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 8, maka kita akan melihat perbedaan yang nyata, yaitu bahwa kebersamaan lebih berharga daripada kekayaan. Di ayat yang ke-8 dikatakan ada seorang kaya raya yang matanya tidak pernah puas dengan kekayaan, tetapi ia tidak punya siapapun dalam hidupnya. Apa gunanya jika kita mempunyai kekayaan yang berlimpah, tetapi tidak punya siapa-siapa di samping kita? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pengkhotbah seolah-olah ingin memberitahukan kepada kita, daripada saudara memiliki semua kekayaan tetapi tidak punya teman, lebih baik saudara hidup berkecukupan dan saudara punya teman. Kebersamaan lebih penting daripada kekayaan kalau kita bandingkan dengan ayat 8. Kalau kita bandingkan dengan ayat 13 sampai 16, maka kita akan mendapati bahwa kebersamaan lebih penting daripada jabatan dan umur panjang. Bapak, Ibu, Saudara, dalam ayat 13 sampai 16 di situ diceritakan tentang seorang raja yang tua. Raja artinya punya jabatan, punya kedudukan. Dan tua artinya umur panjang. Raja tua yang bodoh karena tidak mau diperingatkan lagi.
tidak mau menerima masukan dari orang-orang. Sekalipun raja ini punya jabatan dan umur panjang, tapi kalau tidak punya orang-orang yang mendukung dia, maka suatu ketika raja ini akan mengalami kehancuran. Lalu dikatakan lagi ada seorang muda miskin. Umurnya masih sangat muda dan tidak punya apa-apa. Tetapi ia mempunyai teman-teman yang mengasihi dia, mempedulikan dia, dan selalu memberikan masukan-masukan kepada dia. Karena pemuda ini dikelilingi oleh orang-orang yang perhatian kepada dia, maka suatu ketika pemuda miskin ini bisa mendapatkan kedudukan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pengkhotbah sedang mengingatkan kepada kita bahwa memiliki teman yang mengasihi kita, perhatian kepada kita, selalu memberikan masukan dan teguran kepada kita, itu lebih berharga daripada memiliki jabatan dan umur panjang. Mari kita kembali di ayat yang ke-9 sampai 12. Di situ jelas-jelas memberitahukan bahwa lebih baik memiliki teman daripada sendiri. Kita selalu membutuhkan orang lain untuk menolong kita. Di ayat yang 10 berbicara dalam konteks zaman kuno, di mana orang gampang jatuh ke dalam jurang atau lubang ketika berjalan di malam hari. Dan celakalah orang yang tidak punya teman saat dia jatuh, karena tidak ada yang akan mengangkat dia dari lubang. Ayat yang ke-11, di situ berbicara dalam konteks ketika orang berada di padang gurun yang sangat dingin saat malam hari. Akan lebih hangat kalau tidur bersama teman daripada seorang diri yang pasti akan kedinginan. Terus di ayat yang ke-12, di situ berbicara ketika dalam perjalanan ada bahaya perampokan, maka yang berdua akan lebih mampu bertahan daripada seorang diri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita bisa melihat betapa pentingnya kebersamaan, betapa pentingnya persekutuan. Karena dalam persekutuan kita akan menerima upah yang baik dalam jerih payah kita. Di ayat yang ke-9, kita akan menerima upah yang baik dalam jerih payah kita. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita ada dalam persekutuan, pasti ada tujuan yang ingin kita capai. Untuk sampai ke tujuan itu, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan tim yang bisa bekerja sama dengan baik supaya tujuan kita tercapai. Tapi seringkali dalam tim itu kita menemukan kendala-kendala baik dari dalam tim maupun dari luar tim. Mungkin masalah keluarga yang membuat rencana kita tidak bisa jalan. Kalau untuk saat ini di kondisi pandemi ya, seluruh dunia sedang mengalami masalah besar dan bersama-sama sedang berjuang melawan COVID. Satu saja tujuan yang ingin dicapai, yaitu agar segera terbebas dari COVID. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Bagaimana caranya? Harus ada kesadaran bersama. Harus ada saling mengingatkan. Ada saling memperhatikan. Saling menjaga. Saling menguatkan. Saling mendoakan. Dan bukan sebaliknya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika kita lebih mengutamakan orang lain, ketika kita merasa saya tidak bisa berjalan sendiri, saya membutuhkan orang lain, maka sebenarnya masalah seberat apapun kita sedang hadapi
akan selalu ada orang-orang yang siap untuk menolong. Jadi Bapak Ibu, Saudara, yang terpenting bukanlah masalah kita selesai. Karena masalah itu pasti akan selalu ada. Tetapi yang terpenting adalah ada orang-orang yang selalu mengasihi dan mendukung kita. Dan itu hanya kita dapatkan di dalam persekutuan. Itulah upah yang baik dalam persekutuan. Ada orang-orang yang siap menolong kita, yang selalu mendukung kita. Kalau ternyata di dalam persekutuan kita diberkati Tuhan, jawaban doa kita dikabulkan, maka itu adalah upah yang baik dari kesetiaan kita dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Dan kalau ternyata di dalam persekutuan kita mendapati orang-orang yang sangat menjengkelkan kita, pasti ada ya Bapak Ibu. Dalam sebuah persekutuan pasti ada orang-orang yang sering kita berbeda pendapat. Dan itu kadang membuat kita jengkel. Dan kita menemui itu dalam persekutuan. Nah, maka itu pun sebenarnya adalah upah yang baik yang harus disyukuri. Karena lewat mereka kita belajar mengasihi. Lewat mereka kita belajar mengampuni mereka. Menerima mereka apa adanya. Dan akhirnya itu akan membuat kerohanian kita semakin bertumbuh. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, sebagai penutup khotbah saya hari ini, setelah kepergian Pastor Muda Raditya Oloan, kita tahu ya, pastor muda itu, sosial media diramaikan dengan postingan singkat sang pastor dan cukup viral. Mari kita sama-sama saksikan video ini. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Lu lihat orang ini sama orang ini adalah orang yang sama. Tetapi ketika hidup gue lagi hancur, ada orang-orang yang gak kasih titik di hidup gue. Dengan bilang ini gak punya masa depan, ini gak layak, ini sampah. Tapi ada orang-orang yang kasih koma. Walaupun kamu lagi hancur, walaupun kamu lagi gagal, tapi aku percaya sama kamu. Aku bangga sama kamu. Aku yakin sama kamu. Kamu bukan sampah. Seringkali kita kasih titik sama hidup orang, tapi Tuhan mau kasih koma. Jadi yang bikin orang mati seringkali bukan Tuhan, tapi kita yang gak mau terima mereka apa adanya. Gua bersyukur banget ada orang-orang yang kasih koma. Dan setelah koma, mereka kasih keyakinan, penerimaan, dan cinta kasih. Sehingga gua ada hari ini. Thank you banget. Thank you banget. Setelah kita melihat video tadi, pertobatan pastor muda ini terjadi karena ia merasakan adanya kasih dan pengampunan dari orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang bisa menerima segala kekurangan masa lalunya. Kasih dan pengampunan sempurna yang seperti itu telah terlebih dahulu ditunjukkan oleh Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, menghapus semua dosa manusia dan bangkit memberikan pengharapan yang pasti bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Kristus adalah teladan sempurna bagaimana kita harus mengasihi dan mengampuni sesama kita. Kalau saat ini saudara merasa diri paling berdosa karena masih hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk, saudara datanglah
kepada Tuhan Yesus dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, kita minta ampun atas dosa-dosa kita, Dia pasti akan mengampuni saudara. Karena kita ini begitu berharga dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Dia akan mengampuni kita. Dan berkomitmenlah untuk setia mengikut Tuhan di dalam persekutuan. Karena kita membutuhkan orang-orang seiman untuk menguatkan kita di tengah kondisi yang sulit saat ini. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu di mana kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, ampunilah kami jikalau saat ini, selama ini kami sudah mulai mundur dalam persekutuan kami. Tuhan, tolong kami, bantu kami untuk kami kembali berkomitmen untuk setia terus bersekutu. Karena lewat persekutuan itu kami akan mendapatkan kekuatan. Tuhan, tolong kami, bantu kami. Teguhkanlah firman-Mu dalam hati kami. Memberkati setiap kami, setiap anak-anak Tuhan di dalam kondisi, dalam masalah yang mereka hadapi. Mari Tuhan tolong kami. Tuhan memberikan orang-orang di sekitar yang akan menolong kami, membantu kami, yang akan selalu mendoakan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau berkomitmen untuk setia dalam persekutuan kami. Karena hanya lewat persekutuan kami akan mendapatkan kekuatan. Iman kami semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan Yesus dan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Baiklah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita memuliakan Dia, kita menyembah Dia, mengembalikan pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. 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 My soul, my Savior God, to Thee, how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee, how great Thou art.
how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Segala pujian dan hormat syukur kami naikkan kepada Tuhan. Jiwa kami sungguh memuji memuliakan Engkau, sebab Engkau Allah kami yang besar, yang telah menyertai memberkati ibadah kami, bahkan sudah hadir di tengah kami, di tengah persekutuan kami, melalui firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami pada hari ini. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh menggugah hati kami untuk hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama, supaya kami bersama-sama saling membangun untuk pertumbuhan kerohanian kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kami pada hari ini. Biarlah berkat Tuhan atasnya memimpin dan menyertai di dalam langkah hidupnya, pelayanannya, bahkan di dalam segala aktivitas kehidupannya. Terpuji nama-Mu Bapa. Saat ini kami berdoa untuk proses pembelajaran kami sepanjang hari, pagi, siang, sore, sampai malam, seluruh aktivitas dan proses-proses yang kami jalani hari ini. Biarlah Engkau hadir, menguatkan, meneguhkan hati kami, memampukan kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan apa yang kami lakukan, baik dengan pemikiran kami, dengan perkataan kami, dengan tindak tanduk kami, biarlah semua mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan semata. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan rindu memberkati kehidupan saudara. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, serta kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian, mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Atas kesetiaan kita mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Ucapan terima kasih juga kita sampaikan kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, penginjil Yuni Gotip. Sheshe. Selamat beraktivitas dan shalom.